Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Hari ini saya mau mengajak kita semua keluar dari zona nyaman. Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Dalam Wahyu 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Firman Tuhan. Tuhan menciptakan Anda dan saya itu dengan unik untuk melaksanakan sebuah misi penting di bumi yang hanya bisa dikerjakan oleh Anda sendiri dan saya. Kebanyakan manusia lupa akan hal itu, sehingga mereka terjebak dalam zona nyaman bagi dirinya sendiri. Dan mereka tidak pernah melakukan apa-apa lagi bagi Tuhan. Dalam Nehemia 6 ayat 3, Nehemia berkata, "Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu." Nehemia bukan seorang pendeta atau pastor. Dia adalah seorang pengusaha. Ketika itu selama 70 tahun, orang Israel berada dalam pembangunan di Babel. Dan kemudian dibebaskan dan dipulangkan kembali ke Yerusalem. Pada saat itu mereka mendapati kota Yerusalem telah hancur. Maka Nehemia timbul ide untuk kembali membangun Yerusalem. Lalu ia mengajak teman-temannya untuk bersama-sama turut ambil bagian dalam membangun kota tersebut. Namun mereka menolak karena sudah nyaman di zona nyaman. Karena keberhasilan pekerjaannya di Babel. Kita dituntut, dalam hidup ini kita dituntut untuk punya prestasi. Dalam hidup ini kita dituntut untuk maju terus, untuk berjuang. Garis finish dari perjuangan kita apa sih? Tujuan dari perjuangan kita apa sih? Secara pribadi, pastinya kita untuk mencapai titik aman atau kenyamanan. Sulit bagi kita untuk berjuang buat orang lain, untuk membahagiakan orang lain. Sulit. Karena untuk diri kita sendiri aja terkadang kita bermalas-malasan untuk berjuang mencapai zona tersebut. Untuk mencapai keberhasilan. Apalagi kita berjuang untuk orang lain. Saya ingat waktu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Tuhan berpuasa itu berarti Tuhan keluar dari zona nyaman. Dengan mengasingkan diri, tidak makan mungkin, terus mendekatkan diri kepada Bapa, menjauhkan dari keinginan-keinginan daging. Tuhan keluar dari zona nyaman selama 40 hari. Dalam keadaan yang benar-benar tidak mengenakan, Tuhan diberikan tawaran sama iblis. Dengan 3 tawaran yang memang kita mungkin sudah tahu apa tawaran-tawaran tersebut. Dan ketiga tawaran tersebut, yang ketiga-tiganya itu adalah tawaran yang istimewa menurut saya untuk kita yang hidup di bumi. Karena hal tersebut adalah suatu kebanggaan, popularitas, segala hal yang dikejar sama manusia. Segala hal yang dikejar sama orang-orang dunia. Mungkin termasuk kita-kita yang masih dalam berjuang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal tersebut tidaklah mudah untuk kita tolak. Tapi Tuhan mengambil keputusan untuk menolak semua itu. Dan Tuhan tetap tinggal atau keluar dari zona nyaman.
Karena Tuhan tidak pernah menginginkan sekali dunia ini. Dalam Wahyu 3 ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Tatkala Tuhan memanggil Anda untuk melayani Dia, membangun tembok Yerusalem yaitu tubuh Kristus, jangan sekali-kali kenyamanan hidup membuat Anda egois dan gak peduli akan hal-hal ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ingatlah, hidup kita di bumi ini hanya sementara dan bukan tujuan akhir. Jangan terkecoh dengan kenyamanan Babel atau kenyamanan Babel. Tempat tinggal kita yang asli itu di Yerusalem atau di surga kekal dan mulia. Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan egois dan jangan mementingkan diri sendiri. Anda dan saya diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita memenuhi hukum Kristus. Surga memberikan putra terbaiknya yaitu Yesus untuk mengembalikan status kita menjadi anak Bapa. Apakah kita merasa rugi kehilangan waktu untuk materi, untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja yang telah menebus dosa-dosa kita semua? Coba pikirkanlah kembali. Dalam Wahyu 3 ayat 18, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Bertobatlah. Kembali kepada Tuhan. Beribadahlah dan layani Tuhan. Seberapapun harganya kita melayani di gereja, jangan beralasan karena badai COVID membuat kita memberikan alasan-alasan untuk menghindar dari pelayanan. Memang badai COVID telah memporak-pondakan tembok-tembok Yerusalem. Dan jangan kita berdiam diri karena berpikir sudah nyaman di zona aman dan tidak mau lagi melayani Tuhan. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kiranya Roh Kudus bekerja bagi teman-teman dan saya, para sahabat-sahabatku semua, agar mereka maju bergerak untuk membangun tembok-tembok Yerusalem, yaitu gerejanya yang telah runtuh. Umat Tuhan membutuhkan tempat untuk beribadah. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.